Guys, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan tiba-tiba Indonesia menjadi sekutu daripada Rusia dan menteri luar Amerika Syarikat dikatakan bakal diusir keluar daripada Indonesia jika Indonesia masuk geng Rusia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Seperti biasa, ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini. Dan kepada subscriber yang sudah subscribe, yang sudah sokong channel ini, aku sentiasa mendoakan semua kalian di luar sana diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka. Dan juga mari kita bersama-sama kita mendoakan agar kemenangan sentiasa bersama dengan pejuang-pejuang Islam di Palestin dan kemenangan pasti untuk Palestin untuk menyingkirkan, untuk membuang semua Israel yang berada di bumi Gaza pada ketika ini. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Kajian Online. Dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan secara tiba-tiba Indonesia dikatakan bakal akan masuk menjadi sekutu aliansi Rusia. Dan apabila Indonesia menjadi sekutu daripada Rusia, di mana menteri luar Amerika Syarikat yang berada di Indonesia dikatakan bakal diusir keluar daripada Indonesia jika Indonesia masuk geng Rusia. Adakah ini benar guys? Tanpa buang masa, jom kita simak video ni. Apa ni guys? Jom. Baru masuk ke ruang pertemuan KTT, Presiden Jokowi langsung kaget. Di sana, duluan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri acara welcoming dinner Leaders Belt and Road Forum atau BRF di Great Hall of People Beijing pada Selasa, 17 Oktober 2023 malam atas undangan Presiden China Xi Jinping. Pada kesempatan itu, Pak Jokowi sempat dibuat terkejut, lantaran ada suara yang memanggil namanya Mr. Presiden Jokowi, panggil sosok tersebut. Alangkah terkejutnya semua delegasi Indonesia. Ternyata, sosok yang memanggil Jokowi bukanlah orang biasa, melainkan sang pemimpin Rusia Presiden Vladimir Putin. Keduanya pun terekam dalam momen hangat Jokowi Iriana mengobrol bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Momen hangat itu dibagikan Sekretariat Presiden Indonesia sebelum acara welcoming dinner Leaders Belt and Road Forum diselenggarakan dengan melampirkan beberapa foto. Terekam Jokowi mengenakan pakaian setelan jas hitam dengan dasi berwarna merah, sedangkan Putin juga mengenakan jas hitam dengan dasi berwarna ungu. Kedua kepala negara juga mengenakan pin di kerah jas bagian kiri. Dalam foto itu juga terlihat kedua kepala negara ini sedang mengobrol dan terlihat keduanya saling melemparkan senyum. Selain itu, Jokowi, Iriana, dan Putin juga menyempatkan diri berfoto bersama. Untuk diketahui, ini adalah forum internasional ketiga yang mengenai The Belt and Road Initiative China yang selama 10 tahun terakhir membangun infrastruktur banyak bagian negara. Melansir AP News, forum ini menghadirkan serangkaian diplomasi ke Beijing, termasuk setidaknya ada 20 kepala negara dan pemerintah yang dihadirkan dalam forum ini, yang sebagian besar dari negara berkembang di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur, Afrika, dan Amerika Latin. Beberapa kepala negara yang hadir seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, Presiden Kenya William Ruto, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Presiden Argentina Alberto Fernandez. Sebelumnya diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Beijing, China, untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping pekan ini. Kunjungan Putin yang dipantau secara luas ini dimaksudkan untuk menunjukkan rasa saling percaya dan kemitraan tanpa batas antara Moskow dan Beijing saat perang masih berkecamuk di Ukraina. Seperti dilansir Reuters, Selasa 17 Oktober 2023, Putin disambut oleh Menteri Perdagangan Cina Wang Wentao setelah pesawat yang ditumpanginya mendarat di Bandara Internasional Beijing pada Selasa 17 Oktober waktu setempat.
Ini menjadi kunjungan kedua Putin ke luar negara sejak Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang berkantor di Den Haag, Belanda mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya pada Maret lalu. Kunjungan ini juga menjadi perjalanan resmi pertama Putin ke luar negara bekas Uni Soviet sepanjang tahun ini, setelah dia mengunjungi Kyrgyzstan awal bulan ini. ICC yang menuduh Putin telah secara ilegal mendeportasi anak-anak dari Ukraina mewajibkan 123 negara anggotanya untuk menangkap Putin dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili jika dia menginjakan kaki di wilayah mereka. Baik Kyrgyzstan maupun Cina bukan anggota ICC. Putin terakhir kali bertemu Xi Jinping yang menyebutnya sebagai sahabat di Moskow beberapa hari setelah perintah penangkapan diterbitkan. Dalam pertemuan pada hari itu, Xi Jinping mengundang Putin untuk menghadiri forum kerjasama internasional Belt and Road ketiga yang digelar di Beijing. Dalam kunjungannya ke Beijing, Putin dijadwalkan bertemu dengan Xi Jinping pada Rabu 18 Oktober waktu setempat. Putin akan menghadiri jamuan pembukaan resmi Forum Belt and Road yang diselenggarakan oleh Xi Jinping dan berbicara dengan para pemimpin Vietnam, Thailand, Mongolia, dan Laos pada Selasa 17 Oktober waktu setempat. Sebagai tamu utama, Putin akan menyampaikan pidato setelah Xi Jinping dan Forum Belt and Road digelar pada Rabu 18 Oktober besok. Pada hari yang sama, Putin akan bertemu dengan Xi Jinping untuk melakukan pembicaraan bilateral. Beijing menolak kritikan Barat terhadap kemitraannya dengan Moskow, bahkan ketika perang di Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. China juga bersikeras menyatakan hubungannya dengan Rusia tidak melanggar norma-norma internasional dan menegaskan Beijing memiliki hak untuk berkolaborasi dengan negara manapun yang mereka pilih. Putin terakhir kali mengunjungi Cina saat Olimpiade musim dingin digelar di Beijing pada Februari 2022 lalu. Pada saat itu, Moskow dan Beijing mendeklarasi kemitraan tanpa batas, beberapa hari sebelum Putin mengirimkan puluhan ribu tentara Rusia ke Ukraina. Kehadiran Putin dalam Forum Belt and Road di Beijing itu merupakan yang ketiga kali. Dia menghadiri dua forum sebelumnya yang digelar tahun 2017 dan 2019. Forum yang berpusat pada inisiatif Belt and Road itu merupakan rencana besar yang diluncurkan oleh Xi Jinping 1 dekade lalu dan diharapkan bisa membangun infrastruktur global, serta jaringan energi yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jalur darat dan laut. Putin memuji inisiatif tersebut dengan mengatakan bahwa ini merupakan platform kerjasama internasional di mana tidak ada yang memaksakan apapun kepada orang lain. Guys, kalau kita tengok pada beberapa hari yang lepas di mana KTT BRF telah berlangsung di Beijing dan yang hadir pada persidangan itu banyak kepala-kepala pemimpin negara seperti daripada Indonesia sendiri, Presiden Jokowi, Presiden Putin dan Presiden daripada China, dan ada beberapa negara-negara BRICS yang lain yang turut hadir semasa persidangan KTT BRF yang berlangsung di Beijing. Kalau kita tengok video sebentar tadi, kita dapat nampak betapa rapatnya Indonesia bersama dengan Rusia sendiri. Dan banyak jalinan kerjasama yang terjalin di antara kedua-dua negara ini. Apa yang menarik minat aku sebenarnya kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana Presiden Putin begitu rapat dengan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, dengan just memanggil Jokowi semasa persidangan KTT BRF yang berlangsung di Beijing. Dan
daripada kita tengok bagaimana mereka berdiskusi, bercerita, bercakap. Jadi kita dapat nampak bahawa hubungan di antara Indonesia bersama dengan Rusia itu banyak terjalin dan sudah lama pun terjalin. Di mana rapatnya mereka ini dapat nampaknya hubungan Indonesia bersama dengan Rusia itu bagaimana. Jadi tidak mustahil Indonesia akan menjaga hubungan di antara kedua-dua belah negara itu, dan hubungan ini diteruskan sampailah pada saat ini. Dan kita dapat nampak juga kerjasama yang dijalin kedua-dua negara ini banyak arah guys, ekonomi, peperangan, perniagaan dan banyak lagi aspek-aspek yang lain, di mana Indonesia bersama dengan Rusia ini menjadi satu arah tujuan dalam satu masa yang cukup-cukup panjang, di mana jalinan kerjasama ini sangat-sangat dititik beratkan untuk perkembangan di antara kedua belah negara ini bersama Indonesia dan juga Rusia guys. Jadi bagi pendapat kalian semua, adakah Indonesia akan menjadi sekutu daripada Rusia? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.